Celestina Laboratorium Badas, NDH 27, asal instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kedudukan dan peran PNS menuju Smart Governance dari perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan visi dan misi instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari. Untuk visi instansi yaitu terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan yang lestari dan berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Untuk misi tersendiri yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah Manokwari, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengelola sampah secara berkelanjutan, melaksanakan pengelolaan pertanahan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undang. Berikutnya adalah tujuan instansi dan seksi penugasan. Tujuan utama DLHP atau Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari yaitu mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan yang secara efektif, tertib, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari. Untuk unit kerja penugasan atau unit kerja yang saya sendiri yaitu bidang pencemaran, seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Saya bertugas untuk mengawal keterkaitan administrasi dan teknis agar pemantauan serta penanganan pencegahan kerusakan lingkungan berjalan secara optimal. Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Manokwari. Kerangka organisasi resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Martin Luther Barasano SIP MSI dan Bapak Sekretaris yaitu Bapak Makliwan ARST Ayapanoy SHOT MA dengan 4 bidang utama yaitu bidang perencanaan, penataan dan peningkatan kapasitas kalian, pencemaran dan pengelolaan KHT, pengaduan lingkungan hidup yang merupakan unit kerja saya, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, dan yang terakhir adalah bidang pertanahan. Berikut di sebelahnya adalah gambar dari struktur organisasi. Kemudian profil demografi pegawai Dinas Lingkungan Hidup yaitu pegawai negeri sipil terdiri dari 60 pegawai, calon PNS atau calon pegawai negeri sipil terdiri dari 27 pegawai dan 2 diantaranya merupakan P3K. Jadi total pegawai Dinas Lingkungan Hidup ada 89 orang atau 89 pegawai. Untuk uraian tugas staf administrasi perkantoran ada 3 yaitu saya mengelola administrasi surat dan berkas yaitu saya mengelola persyaratan masuk dan keluar terkait laporan pengaduan masyarakat dan pengawasan pencemaran lingkungan. Kemudian saya juga menyusun berita acara atau laporan teknis yaitu saya menyusun dan merapikan berita acara, verifikasi lapangan serta dokumentasi pemantauan kualitas lingkungan. Kemudian ada peredaman dan pengelolaan data yang dimana ini menginput data hasil inventarisasi pencemaran agar siap digunakan oleh pejabat teknis dan penilaian dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah jenis layanan dan standar layanan. Jenis layanan tersendiri sini adalah dukungan administrasi internal dan eksternal. Seksi itu meliputi pelayanan administrasi pengaduan pencemaran dari masyarakat dan penyediaan data administrasi pemantauan lingkungan bagi tim verifikasi teknis. Yang kedua, standar layanan yang diterapkan dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang pencemaran yaitu adalah tolak ukur kualitas pelayanan yang harus dicapai yaitu ketepatan waktu dan proses surat dan laporan sesuai batas SOP. Kemudian ada akurasi data yaitu pengarsipan berkas yang rapi dan berverifikasi. Kemudian transparansi pelayanan administrasi yang aman dan akuntabel. Kemudian juga adalah terkait dengan tugas dengan tujuan instansi yaitu 100% tertib administrasi yang merupakan fondasi pengambilan keputusan. Pengelolaan administrasi yang tertib secara cepat dan presisi di seksi pengendalian pencemaran merupakan fondasi utama yang mendukung pejabat teknis atau pemimpin Dinas Lingkungan Hidup dalam mengambil langkah dan nyata untuk mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian di sini juga ada perwujudan manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini ada 3. Yang pertama itu manajemen ASN itu menjalankan tugas secara profesional dan berintegrasi mematuhi SOP perkantoran dan
bebas dari intervensi. Kemudian ada digital skills, yaitu mengubah pengarsipan manual menjadi berbasis data digital agar pencarian berkas itu tidak susah atau lebih mudah atau lebih cepat. Kemudian adalah digital ethics atau safety, yaitu menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengaduan masyarakat secara bertanggung jawab dan beretika.